What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Yo, what up, Timeout gang? And a career night for my glorious prince, Bronny James. Kalian semua tahu lah, gue gak mungkin melewatkan untuk bikin konten tentang career night dari Bronny James. Dia hari ini berhasil untuk mematahkan semua allegations tentang Nepo baby, guys. No more of that conversation, karena menurut gue hari ini Bronny actually the best player sih for the Lakers on the floor. Dia berhasil selesai dengan career high 17 points. Setelah itu, aduh sedih banget sih hari ini. Aduh, apalagi untuk fans Warriors ya. Steph Curry hari ini mengalami cedera lagi. Padahal kemarin itu dia udah istirahat, harus istirahat aja sih hari ini. Tapi tadi dia terjatuh kenceng banget untuk terkena cedera di bagian tailbone-nya. Dia pun tidak bisa melanjutkan pertandingan, tapi untungnya Warriors masih bisa menang tipis dari Toronto Raptors. Dan terakhir, wow gila, Indiana Pacers sih gamenya seru-seru banget minggu ini sih. Dan dia hari ini masuk overtime lagi untuk bisa mengalahkan Brooklyn Nets. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Timeout hari ini. And once again, thank you so much guys sudah menonton Timeout hari ini. Hopefully semua puasanya lancar. Dan pastikan juga tekan tombol like dulu guys. Tekan tombol like. Dan please nonton video ini secara full. Itu kan sangat membantu sekali untuk lebih banyak orang menonton video ini. Dan pastinya kalau kalian enjoy nonton Timeout dan kalian ingin nonton Timeout terus, pastikan kalian klik join. Kalian join di level 20.000 per bulan. Itu akan sangat membantu sekali untuk channel ini bisa berada di YouTube selalu. So once again, thank you so much for the amazing support. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama. Breakout game for my boy Bronny James bersama Los Angeles Lakers, di mana dia career high 17 points, career high 5 assists, langsung menjadi rookie termuda Lakers yang berhasil mencetak stat tersebut sejak Magic Johnson di tahun 1979. Ngeliat ada first since Magic Johnson di statsnya Bronny, that's tough man, that is tough. Not gonna lie though, not gonna lie. Jujur aja juga berharap banget Bronny bisa tembus 20 poin sih. Kurang banyak menurut gua dia nembaknya, dia kayak terlalu unselfish banget, pengen ngoper-ngoper temennya terus. Padahal tadi Bronny mainnya lagi efficient banget sih, nembaknya juga lagi bagus banget ya. Dia tuh field goalnya 7 dari 10. Jadi gua sebenarnya don't mind kalau dia mau 15 kali nembak, gua cukup yakin dia pasti bisa banget sih tadi tembus 20 poin. Tadi juga gue berharapnya dia tuh yang jadi top scorer, tapi si Dalton Knecht tiba-tiba nembak 3 point masuk mulu anjir akhirnya sama-sama deh tuh mencetak 17 poin untuk Lakers. Tapi hari ini Lakers pastinya dibantai habis sama Milwaukee Bucks 118-89. Lakers tanpa bintangnya sama sekali, no LeBron James, no Luka Doncic, no AR-15 hari ini. Jadi tadi ya Bronny bermain bersama beberapa batang kayu. Bercanda-bercanda. Tapi Bronny mungkin tadi merasa kayak LeBron kali dulu ya di Cavaliers kali dulu tahun 2006-2007. Tapi jujur gue tadi enjoy banget tetap nonton Lakers karena gue seneng banget melihat bagaimana Bronny bisa akhirnya nyaman banget sih. Nyaman di lapangan dan juga memasak lawan-lawannya. Tapi ya dia tahu lah ini emang saatnya dia untuk unjuk gigi juga, karena ini kesempatan dia. Kapan lagi main ngeliat Bronny bisa masuk di kuarter pertama guys. Ini kayak pertama kali kan. I think this was the first time probably this regular season dia main di awal-awal pertandingan. Tapi Bronny kelihatan banget sih jujur progresnya ya, karena lu bisa lihat dia lebih tenang banget sih. Dia tenang banget untuk bisa making his decision, lalu juga bisa kayak melihat aja sih semuanya ada di lapangan, apa yang terjadi itu kayak udah mulai lebih slow down untuk dia. Tadi sekalipun juga dia, wah man, dia kontrol banget menurut gue saat dia lagi floater di depannya si Brook Lopez, man. This is one of the best shot blocker, man. Itu tinggi banget juga orangnya. Dia tadi tenang banget untuk bisa ngedrive baseline dan juga did the floater over Brook Lopez. Pull up 3-pointnya juga lo bisa lihat bahwa ini sangat smooth banget. Dia pun juga udah yakin banget ya. Dia tuh udah tahu kalau dia habis lewatin picknya, dia mau nembak 3-point sih. Jadi that was really smooth. Dan sekali juga ada dia pull up 2-point shot di depannya Giannis Antetokounmpo. Giannis kayak nggak mau challenge. Giannis kayak takut masuk highlights kayaknya. Dia kok challenge bolanya masuk udah pasti viral di mana-mana gitu. Jadi makanya tadi kayak Giannis agak making a business decision. Dia kayak agak fall back aja sih, nggak mau step up pasti Bronny nembak. Terus sekali yang paling impresif ya yang tadi juga viral adalah full court pass-nya dia kepada Markieff Morris. Ya itu lu bisa lihat lah, itu dari bapaknya lah dapetnya. Kita udah berapa ribu kali melihat LeBron melakukan passing tersebut, dan itu ternyata memang ada juga di instingnya si Bronny. That was really pas banget sih bolanya, dan Markieff udah tinggal lay up aja.
Ini juga menurut gue adalah hasil kerja kerasnya dia selama di G League ya bersama South Bay Lakers. Dia udah beberapa kali memang had a big game dan akhirnya mungkin ini baru bisa ke-translate sih di NBA. Kita tahu lah talentnya Bronny, explosiveness-nya dia nggak bisa di-deny sama sekali menurut gue. Sekarang udah tinggal dia bisa konsisten atau enggak aja sih. Bisa konsisten atau tidak produce this kind of number. Karena kalau dia bisa berarti he is a legit rotation player in the NBA menurut gue. Walaupun tadi memang ada beberapa mistakes saat lagi dribble bola ataupun juga pas defense dia beberapa kali juga ada miss juga, tapi still overall great game untuk Bronny James and I'm very happy for him. Dan just a reminder, Bronny tadi mainnya nggak di garbage minutes guys, mainnya against real NBA players like Kyle Kuzma, Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez. Jadi gue sangat salut banget sih dengan Bronny, kan lo tau lah off the court-nya Bronny ya bagaimana mungkin Stephen A juga komentar tentang dia, lalu juga hatersnya dia pasti banyak banget. Lu kok bayangin nih, kalau lu jadi Bronny, bapak lu LeBron James, maybe you don't have to work your whole life. Mungkin lu mendingan minta bapak lu bisnis aja kali, ataupun ngurusin Liverpool yang pressure-nya mungkin nggak tinggi-tinggi banget, nggak di mata para fans NBA juga, tapi dia he decided dia mau pressure tersebut, dia mau jadi pemain NBA dengan segala kondisinya. Jadi menurut gue itu kenapa gue admire banget apa yang dilakukan sama Bronny, dan juga gue itu kenapa gue ngefans banget dan koleksi jersinya jersinya Bronny James. And after the game gue juga senang banget sih bagaimana Doc Rivers and Giannis Antetokounmpo juga memberikan respectnya sih kepada Bronny James. So that was really nice to see. Dan karena gue penasaran nih kira-kira Stephen A. abis ini mau komentar apa nih Stephen A. Yeah man, with that game, lo bisa lihat bahwa Bronny itu punya capability untuk compete dengan NBA players lainnya sih. Jadi he got more respect for that one. Yeah, so hopefully in the next few games Bronny akan bermain lagi sih bersama Los Angeles Lakers. Tapi kalau dari Bucks sih ya biasa lah Giannis ya 28 poin, Gary Trent Jr. 23 poin. Hari ini mereka no Dame, they play without Damian Lillard, tapi tadi ada sekali sih gila man, si Giannis itu double dribble di depan wasit gak di-call ya. Itu satu bench Lakers sampai berdiri sih. Kalau kalian nonton game-nya tadi kalian tahu lah pasti gue ngomongin bagian yang mana sih. And for the Lakers up next dengan play against the Chicago Bulls. Chicago Bulls lagi hot banget, kita akan bahas juga. Harusnya sih Luka Doncic sama AR-15 balik lah ya next game. Dan sekarang kita akan pindah ke Steph Curry, tadi mengalami pelvic contusion. Steph harus keluar dari pertandingan tadi setelah menabrak mock bow dan juga jatuh pinggang duluan ke lapangan. Kalau tadi kalian nonton live streamnya kalian bisa denger sih langsung book, itu kenceng banget sih. Jadi you know itu tailbone-nya si Steph pasti sakit banget karena dia juga langsung pegang tailbone-nya dan nggak bisa berdiri lagi. Tadi memang kayaknya mungkin si Steph harus istirahat dulu kali sampai sebelum playoff nanti ini. Tapi tadi untungnya kalau kita bisa lihat si Steph itu bisa jalan sih in his own power, which is really good. Terus tadi katanya juga ada report bahwa dia pengen banget sebenarnya balik lagi ke lapangan, tapi sudah dilarang sama para medical staff dari Golden State Warriors. Warriors tadi untungnya masih bisa mengalahkan Toronto Raptors tipis banget 117-114, ugly win for the Warriors. Tapi tadi defense Jimmy Butler kembali menyelamatkan Warriors hari ini, dimana timingnya pas banget ya untuk dia bisa ngeblock runner shot dari si Jamal Shade. Jimmy carried the load again dengan tadi absennya Steph Curry, dimana dia triple double 16 poin 11 rebound dan juga 12 assist. Jimmy Butler ini memang benar impact sih gokil banget sama gue. Ya, kalau kita mau mencari definisi player yang impactful, kayak cukup lihat Jimmy Butler aja sih. Karena Draymond Green tiba-tiba jadi top scorer lagi hari ini. Dengan 21 poin, 7 rebound, 5 assist, dan juga 4 steals. Tadi sampai pelatihnya si Toronto Raptors, si Darko itu, Coach Darko ketawa di first half setelah lihat si Draymond Green 4 kali 3 point kalau nggak salah. Tadi Draymond Green dia first half sih poinnya udah banyak banget, tapi ini bahayanya menurut gue ya si Draymond jangan sampai keasikan aja sih nembak 3 point. Karena man, Draymond hari ini 14 kali 3 point attempt-nya, that is crazy. Gue gak inget sih kapan terakhir Draymond nembak 3 point 10 plus ya attempts-nya ya. So semoga ini gak ke-carry sampai ke babak playoff nanti ini. Tapi of course lu juga mungkin sebagai fansnya Warriors juga seneng kali ngeliat kalau ya Draymond udah 2 kali sekarang jadi top scorernya Warriors dalam 10 hari, dalam 5 pertandingan terakhir lah. Dalam 5 pertandingan terakhir he did it. Jadi mungkin nanti juga bisa membantu untuk nyetak poin pas lagi di babak playoff. Tapi defense-nya dia juga top notch banget sih di game kali ini. Banyak banget defensive stop, defensive
plays yang dilakukan sama Draymond Green juga. Dan ini mulai pick up juga sih untuk dia nantinya menjadi mungkin Defensive Player of the Year. Yang top notch juga hari ini pastinya Quinton Post sih. Gila men, nih orang lagi-lagi step up untuk Warriors. Dia kayak nggak bisa miss jadi tuh main dari 3 point. Dia 18 point off the bench, 6 dari 9 3 pointnya. Also had a big block on Castleton juga. Ini orang, oh my god, I think he is the steal man, the steal of the draft man this year, karena kita nggak ada yang nyangka kok dia bisa seproduktif ini sih untuk si Golden State Warriors. Warriors abis ini jadwalnya agak santai sih, which is really good for Steph Curry. Jadi Steph Curry bisa istirahat, nggak harus memaksakan juga untuk Steph Curry cepat-cepat comeback. Mereka akan bermain hanya 2 game aja sih, 2 game dalam seminggu ini. Gue cukup yakin mungkin lawan Atlanta Hawks, lawan Miami Heat nantinya pastinya Steph akan istirahat. Gue expect Steph mungkin istirahat sampai tanggal 4 April sampai mereka akan ketemu dengan Los Angeles Lakers, karena lu tahu kan kalau pemain-pemain NBA itu suka banget baliknya comeback-nya itu pas lagi lawan Lakers. Sebenarnya kok ngalah 2 tahun lalu, 1 tahun lalu ya. Steph itu juga pernah mengalami cedera yang sama. Dia mengalami cedera yang sama dan itu dia harus istirahat sekitar 5 game. As of today, Warriors masih ada di posisi 6 Western Conference dan Lakers ada di posisi 3. Tadi semua ya itu dari posisi 8 sampai posisi 2, 3 itu masih tipis-tipis banget sih semuanya di Western Conference. And sekarang kita akan pindah ke Indiana Pacers. Hari ini menang lagi lewat babak overtime. Mereka tadi mengalahkan Brooklyn Nets 105-99. Terakhir di babak overtime, Miles Turner man with a big block on Keon Johnson man. Itu gila sih, blocknya sih telak banget sih. Padahal Keon tadi try to dunk the ball over Miles Turner, tapi man, that's why Miles is one of the best defender ataupun juga rim protector di NBA. Seminggu ini berapa kali si Pacers melewati clutch game kayak gini, gokil banget sih. Gue jadi sering banget nontonin game Pacers karena asli seru-seru banget. Pacers pun juga hari ini masih tanpa Tyrese Haliburton, tapi Benedict Mathurin step up dengan 28 poin and career high 16 rebounds. Miles Turner juga had a big game dengan 23 points, 10 rebound dan juga 5 blocks. Miles juga tadi sekali sempat posterize juga ya, posterize di Nick Claxton. Lumayan telak juga sih tadi itu dunk-nya. Tadi di kuarter keempat juga Mathurin with a clutch free throw 3 kali untuk bisa force the game masuk ke babak overtime. Lalu di babak overtime Mathurin langsung 6 poin. Benedict Mathurin ini juga diharapkan nantinya mungkin di babak playoff bisa menjadi salah satu faktor untuk mungkin defensively, offensively. Ini adalah salah satu pemain yang punya bakat luar biasa. Waktu itu dia bilang kok dia lebih jago daripada LeBron sebelum masuk ke NBA. Anak ini pede banget dan juga diharapkan memang bisa konsisten juga sih nantinya productionnya untuk Indiana Pacers. Kayaknya ini Pacers juga sekalian latihan untuk clutch game maybe nanti di babak playoff. Dan juga fansnya William Wibowo juga latihan ini untuk senam jantung dari sekarang sebelum masuk ke babak playoff, karena I think it's gonna be fun nonton mereka di babak playoff. I think mereka akan ketemu dengan Milwaukee Bucks. Aduh, musuh kesayangan yang mereka, lo tau lah dari drama Game Ball itu loh. Dari drama Game Ball, lalu juga mereka sempat ketemu juga di in-season tournament beberapa tahun yang lalu. So, it's always fun melihat ini rivalry sih, boleh bilang rivalry antara Indiana Pacers dan juga Milwaukee Bucks. Jadi, Semoga udah nggak berubah-berubah lagi rankingnya dan mereka akan ketemu di first round of the playoff. Itu pasti akan physical banget dan juga akan banyak ributnya tuh. Karena hari ini pun juga ada yang ribut tadi. Miles Turner dan juga Trendon Watford. Tuh tiba-tiba ya gue nggak tahu di tengah lapangan kameramennya juga belum siap banget tadi. Terus tiba-tiba udah dorong-dorongan aja sih antara Miles Turner dan juga Trendon Watford. Tapi gue nggak dia mungkin yang mulai Trendon Watford sama sama TJ McConnell kali ya. Atau Andrew Nembhard. Gue agak lupa kayak Andrew Nembhard. Terus tiba-tiba si Miles ikutan aja sih ngerame. Tapi ya nothing much lah. Seperti biasa berantem pemain NBA, hanya dorong-dorongan aja guys. Knicks though, oh my god, Knicks. What is going on with the Knicks guys? Ancur banget sih Knicks. Tadi malah kalah dari Charlotte Hornets 115-98. Malu-maluin banget sih menurut gue, apalagi dia mau masuk ke babak playoff ya. Udah gitu si Josh Hart dimainin 39 menit pula. Main 39 menit in a blowout game against Hornets bro, oh my god, itu ngakak banget sih. But yeah, that's tips though. LaMelo hari ini 25 poin, Mark Williams 19 poin dan juga 14 rebound. The Knicks are so cooked without Jalen Brunson. Jalen Brunson gue belum tahu kapan bisa balik lagi. Maybe before the playoff, maybe right before the playoff dia baru balik lagi nanti ini. Tapi kok gue lihat ini pemain barunya Knicks sih, itu kayak kurang cocok dengan tips sih. Itu kenapa akhir-akhir ini mereka agak struggling. Udah gitu tadi
selama 3 quarter, 0 bench point guys, 0 bench point. Gue nggak tahu sih kenapa si Tips nggak mau kayak rotasi aja gitu, istirahatin aja gitu beberapa pemain starternya. Ya udahlah, mungkin mereka juga udah hampir pasti akan ada di seat nomor 3 juga gitu loh di Eastern Conference. Tapi mungkin Tips kalau nggak bikin pemainnya capek kayak kurang seneng kayaknya. Kayaknya begitu sih. But they better get their shit together though. Karena mereka kemungkinan besar akan ketemu dengan Detroit Pistons in the first round. Dan gue menjagokan Detroit Pistons. Karena kayaknya gue ngeliat bisa aja sih mereka upset ya. Apalagi Detroit juga lagi solid banget. Kemarin abis Kate Cunningham juga game winning shot against Miami Heat. Jadi can't wait for that series too though. Itu seriesnya juga kayak akan seru banget sih. And terakhir Kobe White man. Kobe White is hooper bro. Kobe tadi mencetak 31 dari 35 poin in the second half. That was so wild though. Bulls tadi mengalahkan Sacramento Kings 128-116 untuk kemenangan ke-6 mereka di 8 game terakhir. Kevin Huerter juga berhasil balas dendam dengan mantan timnya, di mana dia mencetak 25 poin, 5 rebound, 7 assist, serta 4 steals. 3 point terakhirnya puas banget sih. Puas banget tadi dengan celebrationnya juga. Kayak sambil ngeliatin penonton juga sih. Jadi, he must be really happy lah bisa ngalahin mantan timnya. Vooch juga hampir triple-double, 24 poin, 14 rebound, dan 8 assist. Tiba-tiba lagi jago ya. Chicago Bulls dia jago banget ini bisa menang 6 dari 8. Gue rasa bisa mengejutkan juga sih nanti ini play-in tournament, dan gue bisa expect mereka bisa aja sih jadi posisi 8 sih nanti ini di playoff. Siapa di sini yang mengikuti NCAA tournament? Gue biasanya nanti sih pas Sweet 16 mungkin gue baru ngikutin. Tapi hari ini tim Drake man, ini kayak bisa jadi Cinderella story ya. Isinya beberapa pemain dari divisi 2, lalu juga pelatihnya dari divisi 2. Tapi mereka hari ini bisa mengalahkan number 6 Missouri dengan skor 67-57. Walaupun memang banyak orang yang bilang, oh kita udah expect lah Drake akan ngalahin mereka, karena Drake ini memang hype-nya lagi cukup tinggi sih, lagi banyak banget diliput juga sama media-media. Ya kayak bakal seru sih, kayak bakal seru ngikutin mereka selama turnamen. Selain itu of course ada McNeese State ya, yang mengalahkan Clemson dengan skor 69-67. Ini katanya the biggest day dalam sejarah kampusnya mereka, kayak website mereka juga sampai down, sampai mati hari ini. Ya, McNeese State ini ya serunya nonton kayak NCAA tournament sih, untuk tahu aja sih siapa kira-kira yang bisa kayak melakukan upset gitu sih. So that was really fun to watch. Mereka juga pas keluar locker room tuh kayak ada tim manajernya mereka bawa boombox gitu sih, biar hype sih. Oh my god, that is so much fun. Gue penasaran sih kira-kira McNeese State ini bisa seberapa jauh sih di NCAA tournament kali ini. So ya itu aja sih yang gue ingin share dengan kalian semua. Abis ini gue main basket dengan para members gue, and prediksi besok kayak Boston Celtics lagi. Besok Boston Celtics akan bantai habis Utah Jazz. So itu aja dari gue untuk timeout hari ini. Have a great weekend everybody. Minggu ini gue hanya ngeliput KBS melawan Dewa di Solo. So I'm going to Solo on Sunday. Hopefully I will see a lot of timeout gang di Solo hari Minggu ini. And once again, thank you so much guys for watching. Jangan lupa to like, jangan lupa to comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.